Benarkah hanya bertujuan untuk memecahkan rekor muri saja, sehingga menghadirkan 108 watangan ini? Penuh kontroversial, Komite Nasional Pemuda Indonesia DPD Kabupaten Tabanan berkolaborasi dengan Yayasan Mandala Suci menggelar pementasan calon narang yang berisikan 108 watangan atau orang yang mati suri hingga memecahkan rekor muri. Ditegaskan bahwa pementasan calon narang yang bertujuan memecahkan rekor muri dengan menghadirkan 108 watangan ini merupakan bagian dari peringatan Sumpah Pemuda 28 Oktober yang digagas oleh KNPI Tabanan. Ketua KNPI Tabanan Imade Dwi Agung Sastrawan mengatakan acara calon narang merupakan bagian dari gelaran Jongta yang dilaksanakan selama 2 hari mulai 29 hingga 30 Oktober 2022 dan kegiatan ini menampilkan musik berisi fun bike, diskusi hingga gelaran budaya calon narang. Pendiri Yayasan Mandala Suci Insinyur Denga Atmaja mengatakan pementasan calon narang kali ini mengambil judul Katundung Ratna Mangali dengan 108 watangan dan bertujuan memecahkan rekor muri. Mengapa harus 108 watangan? Karena dikatakan bahwa belum ada yang bisa dan yang berani menampilkan 108 watangan, dan ini adalah bagian untuk melestarikan calon narang itu juga. Watangan yang akan dipersembahkan ini adalah sama dengan sederaga. Sederaga adalah melepas roh agar nyambung dengan yang disembah. Jadi badan ini syaratnya harus kaku, pucat, dan dingin layaknya bangki atau mayat yang diformalin. Untuk jumlah watangan 108 ini, menurutnya bermakna angka 1 merujuk Tuhan yang Maha Tunggal, angka 0 juga merujuk Tuhan Sunya atau kosong, dan angka 8 artinya kehidupan, tidak ada batasnya untuk mencari kebaikan. Jika dijumlahkan, angka 108 ini berjumlah 9 dan ini adalah angka sakti Dewata Nawasangga. Pementasan tersebut menuai pro dan kontra. Sesolahan calon narang adalah tontonan yang bersifat rua bineda, perhelatan antara unsur dharma dan adharma. Calon narang sendiri berasal dari kata calon yang berarti bakal, dan arang adalah abu, di mana artinya bahwa setiap manusia suatu saat akan meninggal. Dikutip dari Denpasar Now, Doktor calon narang, yakni Komang Indra Wirawan atau yang lebih dikenal dengan Komang Gases, mengatakan bahwa pada zaman dahulu watangan bukan merupakan pemain utama dalam calon narang. Zaman dahulu memang diakui bahwa masyarakat saat itu kurang hiburan, sehingga saat penari membawa bayi atau watangan dari boneka dan dalam kondisi menangis, otomatis para penonton pun ikut merasakan kesedihan penari seolah-olah boneka itu seperti nyata adanya. Seiring perkembangan zaman, dikatakan bahwa inovasi dan kreativitas seniman diwujudkanlah peran pembantu dalam pementasan calon narang, yaitu orang yang berperan sebagai watangan. Lalu, apakah ini wajib ataukah harus diadakan? Menurut Dr. calon narang Komang Gases, hal ini tidaklah wajib dan menyesuaikan dengan kondisi atau keadaan masyarakat setempat. Saat ini menurutnya, ada sugesti di masyarakat jika calon narang tanpa watangan, maka calon narang tersebut terasa kurang greget. Hal ini tidaklah salah dan wajar saja jika masyarakat memiliki sugesti seperti itu, karena hampir di setiap pementasan calon narang pasti menggunakan watangan dalam pementasannya. Adegan watangan dalam calon narang diartikan bahwa suatu konsep diksa sebagai media pembersihan atau penyudembala untuk menjadikan orang yang menjadi watangan menjadi lebih baik. Komang Gases mengatakan, diksa dalam tatanan calon narang ini tidak lain memproses dirinya dari jelema menjadi manusia, manusia menjadi suputra.
Di satu sisi untuk mempertebal keyakinan kepada ide sesunan dan di sisi lain untuk memberikan keharmonisan kepada masyarakat. Bagaimana mengenai siapa saja yang boleh atau bisa menjadi watangan? Komang Gases yang merupakan ketua Yayasan Gases Bali bercerita kalau orang yang menjadi watangan biasanya harus memiliki legalitas di masyarakat. Jadi, watangan tidak hanya sebatas tidur, namun kesiapan jasmani dan rohani juga kebersihan diri adalah hal yang perlu diperhatikan. Selain itu, masih menurut Komang Gases, watangan itu konsepnya adalah pasrah dan berserah kepada ide sesunan. Jika hal-hal ini tidak diperhatikan, justru bisa mencelakakan orang yang menjadi watangan, seperti tidak berumur panjang, mengalami musibah, dan lain sebagainya. Prosesi mengarak watangan diungkapkan dalam adegan watangan ini biasanya diikuti oleh adegan mengundang leak. Hal ini adalah salah satu adegan yang paling ditunggu-tunggu oleh penonton. Namun menurut Komang Gases, adegan ini kebanyakan dialihfungsikan sehingga kesannya seperti kontestasi kekuatan spiritual. Hal ini menurutnya tidak benar maupun salah, namun tempatnya yang kurang pas. Sebenarnya yang diundang adalah orang yang berbuat jahat. Yang salah jalan itulah yang dihadirkan. Tujuannya adalah untuk memberi sebuah pemahaman, cerminan, dan media refleksi bahwa orang tersebut salah jalan dengan sarana banten atau upakara caru atau penyembelihan untuk menetralisir sehingga tidak lagi berbuat jahat kepada orang lain. Dalam mengundang juga sebaiknya menggunakan kode etik, melihat kondisi sekeliling, kondisi masyarakat, tata bahasa agar tidak membuat orang tersinggung. Yang kita undang bukan leak yang sudah ngisap sari, tetapi leak yang suka mengganggu orang lain. Menurut Komang Gases, seniman pementasan calon orang baik pelaku watangan, tukang undang, dan lain sebagainya sebaiknya mulailah saat ini bekerja sesuai tupoksi swadharma masing-masing. Pada prinsipnya, tidak ada yang hebat, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah dalam mempelajari hal yang bersifat fingit itu. Sehingga bisa melestarikan seni, budaya, agama, ritual kita baik tentang calon narang, watangan, atau pengelayakan supaya menjadi warisan yang adiluhung yang patut ditiru dan diwariskan ke generasi berikutnya. Selobi Omnivora, terima kasih dan sampai jumpa.